hamba Konfusius. Ngeri Pak. Kemudian di semester 6 ada mata kuliah katekisme remaja oleh ini ahlinya remaja. Itu ya. Kedua, mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Nah, ini orang-orang yang punya bukan yang punya jiwa bisnis gitu ya. Entrepreneur. Yang muka-muka kewirausahaan. Tapi banyak utang. Utang juga usaha Ya. Utang juga usaha, Bro. Ada Bu Teti, ada Pak Cen. Ini Pak Cen ini rencana dia akan prakteknya buka. Oh, 4 SKS bola aku cewek tuh. Kewirausahaan. Semuanya datang. Ada Bu Sera dan ada Bu Yusuf. Kirain satu kelasnya tadi meeting. SKS ini Oh, alah. besar kepada SKS. Pakar CU Konfusius. Yang ketiga, sejarah gereja dunia ada Pak Hemat. Oh, kalau ini sih enggak usah misa. Ya. Enggak usah misa enggak masalah. Tipis ya nanti dengan Bro. Profan. Di sini 10 SKS, Kita bahas di sini. 5 kelas. Dia aja. Kemudian mata kuliah seksualitas dan perkawinan. Nah, ini ada ahlinya seksualitas dan perkawinan ini Pak Sultan. Ya. Ada untuk evaluasi umum. Itu. Ada pasir dosen tetap di prodi konseling pemodilan juga dosen luar biasa. Karena ini tiga SKS Seksualitas dan perkawinan beratnya. dibagi begitu ya, ada MSX, ada SKS, kemudian pas kami 3 SKS. Nomor 5 kepemimpinan Kristiani ada Pak Angga, ada 10 SKS 5 kelas. Mata kuliah katekisme sekolah menengah ini Pak Agus, CU tuh. kawan saya. Yang mas SKS juga. kembarannya. Ya. Kemudian Pak sosiologi agama Ibu Magda 10 SKS Ibu. Kita tengok 5 kelas. kurang kerjaan hari itu masih cewek. Dan ini operasi CEU yang terakhir, orang-orang yang Ahli CEU, aktif di CEU juga sekaligus. Hati bon. Ya, ada Pak Suko, ini Pak Suko ini Paling banyak bonus. Kenapa orang-orang saya gula kan? orang-orang CEU lah. Ya, ngeri benar. Ya, Pak Joko, Pak Andreas, dan Pak Wahyu. Ini distribusi mata kuliah selama semester 5. Mantap di sini ada Untuk kuliah CU. jadwalnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Wakil Satu, ini kita optimalkan hari Senin Dia bilang ya, sampai hari Kamis. Nanti jangan heran dan kaget kalau Bapak Ibu dosen akan mengajar sampai petang. jam 2 sampai jam 4. Petang. Ya, karena kita sudah ya sampai jam 4 itu jam Gabung kelas lah. Gabung kelas. Enggak boleh. Boleh lu. Enggak boleh. jam 8 memang nanti jam 8 pagi pasti ada yang mengajar sore hari menurut saya. Dan saya tahu Selalu aman gitu. jangan mahasiswa untuk kuliah sore hari itu Boleh gabung, ya? juga perjuangan ya. Booking Itu kapel lah kita nih. jam-jam sakratul maut ya Booking kapel. Sakratul. kalau sore itu. Tapi ya mau bagaimana lagi. Nah, Izin booking kapel. kemudian hari Jumat Izin akan booking kapel tuh. ada Satu hari aja. rapat evaluasi setiap minggu prodi PKK jam 9 itu wajib. Selama ini tidak ada pertemuan atau semacam sosialisasi karena pengelola itu ada rapat setiap hari Senin setelah apel dan ada banyak informasi yang berkaitan dengan program studi dan itu tidak ada kesempatan Kaprodi untuk menyampaikan kepada dosen. Nah, semester ini kita adakan setiap hari Jumat mulai jam 9 sampai jam 10. Itu wajib. Ya. Jadi kalau ada informasi dari pengelola atau apa yang harus kita perbaiki selama 1 minggu, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk minggu depan demi perbaikan dan kemajuan mahasiswa kita situ kita akan bicarakan di setiap hari Sabtu Jumat jam 9. Kita usahakan 1 jam, ya. Nah, itu akan saya akan wajibkan gitu ya, dan saya akan absen, ya. Ya supaya misalnya ada kemarin
beberapa yang harus disampaikan berkaitan dengan perkuliahan, ya kita tidak ada kesempatan untuk menyampaikan itu, baru disampaikan di akhir semester evaluasi. Itu terlalu lama, ya, terlalu lama. Jadi setiap minggu kita ada evaluasi atau diskusi bersama demi kemajuan untuk mengajukan program studi KK dan juga untuk kebaikan bersama, kebaikan mahasiswa-mahasiswi yang kita layani. Ya. Setiap nanti saya akan baca surat. Sampai Kamis ya. Oke, berkaitan dengan KJM tadi sudah disinggung, ya. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ketua untuk KJM 2000 semester gaji 2024-2025 ini pasti besar KJM karena gabungan antara prodi PKK dan 3 prodi lain gitu yang baru ditambah prodi S2. Ini pasti akan meledak. Ya, Pak Suto udah susun ini, dia akan besar dia. Oh ya, ngeri ya. Ya. Dan ya semoga Jar tayang ya. sambil berdoa supaya tidak kena efisiensi anggaran. Ya. Sudah Pak Suto bekerja. udah bilang ya sebagai prodi kalau kena efisiensi anggaran cukup 6 SKS saja saya mengajar tahun depan itu ya. Kalau macam-macam kayak. Ya, Pak Suto ini lama-lama jadi ikan hitam. Saking rajin ya. Baik, saya rasa itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan silakan disampaikan. Kita masuk Ini aku di second overload. waktu dan kesempatan saya kembali kepada Mas Utami. Sudah. Baik, sebelum Ibu Pareta angkat tangan. Ya, sebelum Ibu Pareta angkat tangan dan mengajukan usul. Terima kasih sudah disosialisasikan dan kalau bisa dilarang ada peta komplain karena ini sudah dipertimbangkan matang-matang. Ya, sudah dipertimbangkan matang-matang dan sudah dipertimbangkan matang-matang. Ya. Karena itu yang berkaitan dengan tadi sosialisasi dan pembagian itu tidak dibuka untuk peta komplain. Kecuali yang lain. Kecuali negosiasi. Silakan. Ibu mau tanya soal apa dulu? Sekalian yang mana? Nanti harus fokus biasanya. Ini saya mau menyamakan persepsi kita saja supaya nanti nggak ada perbedaan persepsi. Untuk jadwal perkuliahan kan dijalankan hari Senin sampai Kamis, kemudian Jumat itu libur. nanti akan ada kegiatan kegiatan. Libur. Apakah boleh kira-kira kita sebagai dosen kalau misalnya ada perkuliahan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena kita ada kegiatan atau alasan lain, bolehkah diletakkan di hari Jumat untuk boleh. pelaksanaannya? Jadi Hari dalam pengganti. artian apakah hari Jumat itu memang tidak dijadwalkan perkuliahan tapi kita boleh menjadwalkan sendiri di hari Jumat atau seperti apa supaya persepsi kita Ini Bapak Ibu sekalian. Tadi saya mulai dengan ada membangun kebersamaan. Nanti kita badan yang sehat, ya, Sehat. mudah-mudahan mental kita semua sehat, ya. Maka ada olahraga. Pergi Lalu pergi ada ke sono. juga di situ pembentukan rohani, ada misa dan segala macam ya. Kemudian ada rapat-rapat tadi. Kalau ibu mau menggantinya itu paling diberi toleransi. Ingat ya, diberi toleransi itu artinya boleh. Hanya sore. Tanya. Ya, Kan ini bukan rapat sini. ya sore. Diberi, ya. Sesuai ruang lah, Bro. Kalau misalnya contoh, Sesuai saya ruang. kan beberapa kali contoh. Masing-masing. Hari Kamis itu ada kegiatan, ada itu tidak bisa. Saya ganti hari Sabtu. Memang di Siakat itu ada kendala itu misalnya. Tapi saya minta bantu Pak Sadar. Itu yang misalnya. Artinya pelayanan kita 14 kali 14 minggu itu wajib hukumnya dipenuhi. Wajib hukumnya dipenuhi. Itu minta. Makasih. Jadi boleh ya Pak sore ya. Boleh, tapi tidak boleh mengalahkan yang ini tadi. Karena ini juga penting. Minggu tunggu. Ya, Ini hanya berlaku untuk dosen-dosen PKK atau semua prodi?
semua prodi. PKK nih rapat Karena ini kan PKK tapi kegiatannya lembaga. Gini. Kan Gini. yang lain itu ada yang dari Jumat dan Sabtu. Ada. S2 ya, yang S2 kan memang itu ya. Ya. Tapi prodi S1-nya sama-sama. Tes itu sama. Sama. Ya udah, saya nggak jawab itu jelas ya. PKK yang banyak kelas. Baik. Masih ya, Mbak Romo, silakan. Mau usul mungkin ke Kaprodi, mungkin menyusun jadwal mengajar itu. Kalau hari Senin ya, kalau ada pertemuan pengelola, ya, kan. Biasanya kalau ada pertemuan, kalau ada yang jadwal mengajar hari Senin kan pasti molor. Jadi bagaimana diatur lagi supaya kalau Jangan pas mengajar ada jam perkara jangan di Siapa Sob? Akan saya usahakan semaksimal. Saya nggak ikut bro. Ya. Kalau bisa memang agak Kami cepat nanti sekretaris. jadwal mengajarnya, karena kebetulan kami prodi kecil gitu ya, masih menyesuaikan dengan prodi PKK. Kami sampai saat ini belum menyusun jadwal perkuliahan, karena kami kan ingin tahu dosen-dosen ini mengajar di hari apa, jam berapa. Apalagi kita semakin sempit, space-nya hanya dari Senin sampai Kamis. Kemungkinan bentroknya itu akan sangat kuat. Ya, saya dan Seprof Adi akan mengusahakan secepat mungkin dan supaya Bapak Ibu tahu mengerjakan barang itu tidak gampang ya. Apalagi Pak Sepro tadi sebenarnya sekaligus juga kurikulum tugas akhir sedang menyusun mengatur pembimbing 1, pembimbing 2 bagi mahasiswa yang mengajukan proposal. Dan ini baru gelombang ini yang banyak sekali. Gelombang pertama 76. Ada lagi yang sudah mengajukan ada 70. Nah, ini SK ini mahasiswa sudah nanya-nanya nih, kapan-kapan keluar? Dikira menyusun itu gampang gitu. Karena kita harus menyusun pembimbing 1 sesuai dengan bidangnya, lalu metode penelitiannya, kuanti misalnya, ya jangan Pak Arif itu kuanti, nggak kuat di situ. Ya, benar sih. Jadi kami sudah melakukan sampai saya pun semalam sampai lembur begitu. Ya saya juga harus ini yang lain nilai mengkoordinasi itu. Tapi secepatnya Pak ya. Ya, karena memang kan kita harus berbicara juga tentang KRS Ya. dan menginput mata kuliah ini ke dalam siakat Betul. oleh PIPD. Dan sebenarnya PIPD juga semaput gitu ya. Langsung semua prodi gitu kan, waduh, Ya. penuh di situ. Menginput mata kuliah sih kerjanya Kaprodi dan staf itu Pak Sadat. Dan biasanya bisa sampai jam 3 pagi. Misalnya kemarin kita di PIPD ini langsung, karena itu menjadi sistem gitu. Ya. Prodi bro. Oke. Baik, masih ada? Silakan Pak Lukas. Ya saya sedikit agak sedikit lupa soal perubahan hari-hari kuliah ini gitu ya. Senin sampai Kamis gitu. Yang selama ini kita sampai Jumat. Ini akan berdampak cukup besar kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang selama ini itu kuliah membiayai diri sendiri gitu ya. Artinya kuliah sambil kerja. Rata-rata selama ini mereka memanfaatkan waktu kerja di jam 2, jam 3 atau ya ada juga jam 4 gitu ya. Setiap hari untuk membiayai hidup mereka. Nah, kalau kita sekarang dengan kuliah Senin sampai Kamis sampai jam 4, jam 5, maka mereka harus berhenti kerja atau mencari kerja yang malam hari lebih ini. Itu tidak banyak tapi ada. Kerja malam hari Ya. itu yang Nah, kalau ini kebijakan yang memang Beli kafe. secara nasional itu yang lebih masalah ya. atau dari pusat ya memang mau tak mau Sampai kita jam 12 bisa. ambil. Tapi kalau kira-kira kebijakannya itu intern lokal ya sekali lagi ini menyangkut tidak banyak kan ya, tapi ada terkaitkan itu saya memikirkan begitu, tapi solusinya seperti apa, tapi kebijakan yang memang harus dijalankan sesuai dengan tadi arahan itu
hanya tadi dampaknya pada itu. Tapi ya kalau memang harus itu segera disosialisasikan supaya anak-anak kita yang selama ini sambil bekerja juga bisa menyesuaikan diri. Itu poin pertama. Saya sekali lagi tadi soal solusinya seperti apa saya memang belum sampai memikirkan itu, tapi hanya bahwa kebijakan kita ini berdampak terhadap anak-anak kita ini. Lalu yang kedua, sebenarnya ini di evaluasi PPL, tapi setidaknya kemarin saya lupa di sana, tapi ingat di sini beberapa pastor paroki itu menuntut anak-anak PPL itu punya pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk analisis sosial, ansosial, yang selama ini disoroti anak-anak kita lemah di situ. Nah, mungkin teman-teman yang mengajar di mata kuliah yang terkait dengan itu minta tolong diperkuat gitu ya, kuantitatif. Karena bahkan waktu itu ada dua pastor tanya harusnya ada mata kuliah ansos. Nah, kami nggak ada mata kuliah itu, tapi ada materi tertentu yang isinya memperdalam itu gitu ya. Bagaimana mensiasati di bukan prodi sosiologi apa dan seterusnya itu ada kebutuhan itu yang terjadi di lapangan untuk anak kita dibekali cukup soal itu. Dulu dia di metodologi penelitian pastoral. Hanya sekarang metode kita tuh metode profan, bukan metode pastoral. Plus mahasiswa belajar itu rumus-rumus yang rumit. Mana dia ngerti analisis sosial? Jadi sebenarnya itu ada di ASG dan metode penelitian pastoral yang sudah hilang itu. Entah kemana. Oke, dua hal ini yang mungkin saya sampaikan. Kasarnya hilang. Dasarnya udah hilang. Kasarnya nggak muncul. Mahasiswa meneliti diarahkan kuantitatif kualitatif. Bukan itu yang penting. Mungkin perlu dibilang karena prodinya juga sudah berubah. Yang PKK dulu saya rasa enggak juga dituntut ansos dia guru. Iya sih. Nanti di pastoral. Karena kan kurikulumnya belum berubah juga. Masih tetap praktik beberapa tahun lagi. Masih tetap di nanti. Ada beberapa 3 angkatan, Pak. Kita kasih PR yang prodi ngeri ya. Sudah ya, nanti itu Pak Lukas akan dipikirkan secara lebih mendalam karena itu nanti tugas Pak Lukas. Mantap Pak Iman ya. Saya belum bisa jawab belum bisa jawab karena kita tentu bukan tugas prodi. Tentu sederhananya begini, setiap keputusan kebijakan itu pasti ada berat. Ya ada kalau katakan korban ada yang itu ada konsekuensi lain, tapi kita usahakan itu nanti kita cari solusinya itu ya. Tanpa mengorbankan mahasiswa. Saya kira itu. Lalu itu lagi yang saya pikir mahasiswa yang kerja. Berkaitan dengan kalender akademik kan sudah semua Bapak Ibu sudah lihat? Belum. Sudah. Di mana? Sudah Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengambil hal yang inti saja. Share lagi Bapak. Ah ya. Itu. Yang inti yang saya mengajak Bapak Ibu sekalian supaya itu menjadi gerak kita bersama. Kalau ada yang tanya, yang bukan hanya yang tanya tapi mempromosikan. Ya. Kita akan buka penerimaan mahasiswa baru itu mulai tanggal 3 Maret sampai 13 Juni. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Leon sudah mengeluarkan, Pak Ketua sudah mengeluarkan SK, panitia untuk PMB itu juga sudah sebenarnya. Jadi saya mohon kalau ada yang tanya, saya hanya PMB Setakat Negeri Pontianak gelombang pertama itu 3 Maret sampai 13 Juni. Brosur sedang proses dicetak. Udah 3 minggu yang lalu saya serahkan ke sana.
itu yang menjadi fokus kita bersama dulu. Jadi itu, sedangkan gelombang kedua nanti kita juga sudah ada di kalender itu, di kalender akademik kita. Ini kalender akademik kita sudah mohon diperhatikan dengan baik. Saya kira itu, Pak Ibu sekalian. Jadi tidak kena hukum adat. Nah, Enggak ada hukum adat di sini. jadi itu Efisiensi anggaran. Kencangkan ikat pinggang. Kecilkan bayi. Boleh lah. setelah nunggu Pak Arif, mengenai hal-hal yang lain berkaitan dengan keuangan nanti kita bicarakan di tempat yang lain ya. Ini murni mana Pak Arif, kita tunggu Pak Arif dulu. Ada yang banyak efisiensi ngajar ya. 3 mata kuliah. Apanya? Di semester ini. Di prodi PKK. Efisiensi mengajar. Itu banyak. 3 di. Nah, SKS-nya kecil-kecil. Satu mata kuliah kan di konseling, 2 di sini. Itu yang ribet. Mending SKS besar, mata kuliah 1. Wariskan nanti yang satu. Kemarin kan bisa. Mau kursi ini. 4 tadi itu. Dan nego dah. Bayar dulu. Ngurusin dia. 1.500.000. Kecil ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan arahan Pak Ketua sebelum kita tutup. Silakan Pak Ketua. Terima kasih sudah melakukan evaluasi untuk proses pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2024-2025. Tadi memang ada beberapa kesalahan untuk mahasiswa yang nanti sebagai catatan di pengelola nanti akan kita tindak lanjuti. Kemudian ada persoalan juga dengan mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan ke proses skripsi karena mata kuliah ada yang belum selesai. Ini mungkin kita nanti akan coba mereview panduan akademik kita. Kalau memang nanti ada kesepakatan nanti akan ada update di panduan akademik ya. Tapi sementara kita masih berpegang pada panduan akademik kita ya. Kemudian terkait dengan perkuliahan yang akan datang yang memang kita akan mencoba kebijakan baru dengan memfokuskan perkuliahan pada hari Senin dan Kamis ya. Saya yakin bahwa akan ada positif dan negatifnya ya, tapi kita akan mencoba ini dengan tadi semangat kita memberikan ruang, memberikan waktu kepada kita nanti untuk aktivitas akademis selain mengajar ya, itu nanti kita bisa lakukan pada hari khusus yaitu hari Jumat itu ya, sehingga nanti kita harapkan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa juga mungkin bisa aktif di hari Jumat ya, walaupun tadi ada dampak yang disampaikan oleh Pak Lukas itu saya kira mungkin dampaknya memang nggak bisa kita hindari ya. Ya mau tidak mau memang nanti kita harus ada yang harus menyesuaikan dengan kebijakan ini, tapi saya berharap kita semua nanti mencoba memanfaatkan kesempatan ini karena saya ingin kita juga mulai membuka ruang-ruang untuk diskusi-diskusi akademik yang lebih intensif ya. Jadi kemudian membuka ruang untuk diskusi pengembangan institusi yang lebih intensif di hari Jumat itu ya. Harapannya begitu, dan tentunya kita berharap ini dampaknya positif untuk perkembangan lembaga ya. Jadi saya mohon nanti kita semua tetap dengan semangat kebersamaan
itu ya, di tengah efisiensi anggaran pastinya akan ada pengurangan, tetapi kalau KJM dihilangkan enggak juga ya. Tapi pengurangan ada. Yang sakit. Pengurangan ada. Tapi kita semua harus berdamai dengan kondisi ya, berdamai dengan kondisi ini, karena yang berdampak itu tidak hanya setakat. Sekali lagi saya katakan yang berdampak bukan hanya setakat. Dan yang terdampak sebenarnya bukan hanya Indonesia, ya. Amerika, negara maju juga banyak. Ya. Jadi kalau dengar USAID itu dihilangkan, ya saya kira dampaknya besar. Ya. Dampaknya besar. Jadi memang ekonomi global sedang sulit. Ya. Tidak baik-baik. Maka kita harus tetap berjuang, tetap semangat di tengah kondisi yang sebenarnya mungkin baik-baik saja, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya tidak baik-baik saja. Tapi mungkin kita berharap dengan usaha-usaha kita nanti situasi akan membaik. Saya kira itu